saya katakan yang bisa menghentikan perang di Palestina hanya 3 orang di dunia ini. Ialah Netanyahu, Yahya Sinwar sekarang Hamas, dan Presiden Amerika, siapapun presiden itu. Hanya 3 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar. Yang saya hormati Ibu Retno Marsudi, Menlu kita yang luar biasa, Pak Kiai Nur Ahmad, Ketua Bokos, dan para pimpinan MUI, serta para duta besar yang hadir, hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita semua menyampaikan rasa duka cita atas segala korban konflik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendapat sebagai syahid tempat yang baik di sisinya. Dan juga dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada MUI yang telah memberikan penghargaan kepada saya berdua dengan Ibu Retno atas upaya-upaya kita semua. Dan upaya itu tidak terlepas daripada doa dan juga dorongan daripada bapak-bapak dan seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan baik ajaran agama, mendamaikan orang yang berkonflik. Menurut hadis, lebih tinggi amalannya dibanding salat, zakat, dan puasa, begitu saja. Jadi sungguh mulia pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu. Karena itulah maka upaya ini tentu haruslah kita juga sesuai dengan konstitusi kita. Kita harus tertuju dalam perdamaian dunia. Dari pengalaman kita baik dalam negeri dan luar negeri, di Indonesia selama merdeka ada 15 konflik besar. Dan 10 diantaranya itu terjadi karena ketidakadilan. Ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan sosial, ketidakadilan politik. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh bapak-bapak bahwa ketidakadilan lah. Juga disampaikan oleh cucu-cucu kita tadi. Itu masalah keadilan. Karena itulah maka kita semua harus berupaya dengan baik. Konflik di Aceh, konflik di tanah lain-lainnya, Poso, Ambon, seluruhnya itu ketidakadilan. Juga konflik di negara-negara Islam, di negara berpenduduk Islam, mulai daripada di Indonesia, di Thailand, di Myanmar, Rohingya, di Pakistan, India, di Afghanistan, dan di Palestina. Semua adalah peninggalan akibat kolonial. Bom waktu yang diberikan oleh para penjajah negara-negara barat pada masa lalu. Semua itu. Dan itulah yang terjadi pada dewasa ini. Konflik dengan dibarengi oleh peninggalan kolonial. Apa yang terjadi di Palestina awalnya hanyalah karena Menlu Inggris membagikan batas yang ditentukan saja dalam satu kertas, dan pada ujungnya seperti sekarang. Konflik di Myanmar hanyalah karena mendatangkan orang oleh Inggris dan sebagainya. Konflik jadi hubungan antara warisan kolonial, kemudian ketidakadilan, dan juga karena upaya-upaya penguasaan ekonomi
menyebabkanlah konflik dan penjajahan baru di muka bumi ini. Dan tentu ini sangat berbahaya pada masa datang. Juga tentu masalah agama, ujungnya telah menimbulkan masalah-masalah seperti ini. Apa yang kita terjadi? Tentu kita sangat menghargai upaya para pejuang-pejuang dimanapun. Adalah keberanian dan juga perlawanan. Tapi keberanian saya tidak cukup. Sekarang ini apa yang terjadi kita lihat di Palestina. Keberanian para jihadis di Gaza, sekarang ini di Lebanon dan sebagainya. Luar biasa keberanian dan juga perjuangannya. Tapi kita tidak bisa melawan teknologi. Perang sekarang adalah perang teknologi yang kita tidak kuasai. Karena itulah maka pada masa datang tantangan kita bukan hanya tantangan dari pihak ingin menguasai, tapi tantangannya kepada teknologi. Negara-negara Islam tidaklah miskin. Banyak negara Islam yang kaya luar biasa. Negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah sungguh luar biasa kayanya. Tetapi tidak bisa hanya dengan kekayaan, tidak bisa hanya keberanian, tapi teknologi mengalahkan semuanya. Karena itulah maka doa kita dan upaya kita bukan hanya dalam menghadapi. Kalau kita hanya berteriak, kita hanya rapat umum, kita hanya rapat akbar, kita hanya setelah itu pulang ke rumah dengan segala upaya-upaya doa kita, tapi tanpa upaya menguasai teknologi, maka negara-negara Islam akan terkuasai apabila kita tidak menguasai itu. Jadi jangka panjang adalah di samping menjaga keadilan dalam negeri dan dimanapun di dunia ini, maka penguasaan ilmu dan teknologi harus menjadi bagian daripada upaya kita masa datang. Siapa yang membayangkan bahwa pager yang kecil itu bisa menjadi bom yang luar biasa? Hanya teknologi yang bisa mengatasi itu. Siapa yang bisa mengebom persis kena pimpinan daripada Hamas, Imam Sania, persis kena di kamarnya. Hanya teknologi yang bisa melaksanakan itu. Keberanian tidak bisa melawannya. Walaupun kita menghargai Afghanistan, bahwa dengan keberanian dia melawan 3 negara besar penjajahnya, Inggris, Rusia, Amerika, dia bisa kalahkan dengan keberanian. Jadi keberanian, penguasaan teknologi, keadilan, itulah yang dapat menjadikan dunia lebih damai apabila kita terkebelakang. Tapi semua itu juga didasari kemampuan ekonomi. Tidak ada negara yang punya teknologi yang lebih tinggi apabila ekonominya tidak. Jadi semua masalah ini saling terkait. Tidak bisa hanya kita katakan, mari kita perang, beli senjata, tidak. Semua terkait kemampuan ekonomi satu negara, pendidikannya yang kuat, teknologinya dia kuasai, kemampuannya untuk berperang, dan keadilan bangsa dunia inilah yang dapat mengatasi, menjadikan dunia ini lebih baik. Karena itulah khususnya bagi kita semua bangsa ini, Majelis Ulama dan kita semua, untuk turut serta dalam memajukan bangsa ini dengan penguasaan ekonomi, memperbaiki keadilan bangsa ini yang sangat timpang. Indonesia ini salah satu negara yang sangat timpang ekonominya dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Karena itulah kita harus perbaiki. Kita tidak bisa hanya berkumpul di sini, berteriak di sini, mari kita ini hidup Palestina, hidup orang, tidak bisa. Netanyahu tidak peduli semuanya. Yang bisa mengalahkan itu hanya kemampuan teknologi. Saya katakan, yang bisa menghentikan perang di Palestina hanya 3 orang di dunia ini. Ialah Netanyahu, Yahya Sinwar sekarang Hamas, dan Presiden Amerika, siapapun presiden itu. Hanya 3 orang.
Tidak ada negara lain yang bisa mendamaikan tanpa 3 orang ini. Sebenarnya tidak banyak. Marilah kita semua bekerja. Suatu negara tidak diabaikan apabila tidak punya kemampuan ekonomi yang kuat, tidak punya kemampuan pertahanan yang kuat, dan keberanian yang kuat. Itulah masalah yang kita akan hadapi dan kita harus perbaiki. Kenapa saya selalu bicara tentang pendidikan yang baik? Karena itulah yang dapat mengatasi masalah kita masa datang. Dan itulah menjadi modal negara siapapun untuk hidup damai, hidup dan melawan ketidakadilan dunia ini. Semoga kita semua pada hari ini bersama-sama untuk hal tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.